Terkadang kita merasa menjadi orang yang paling sibuk karena beban atau tugas-tugas yang kita miliki, sehingga seolah-olah merampas semua waktu dan kebahagiaan yang kita miliki saat ini. Permasalahannya adalah bukan dari beban atau waktu yang kita miliki, melainkan bagaimana cara kita menyikapinya. Menjalani dengan sabar, tekun, semangat, dan pantang menyerah adalah cara yang terbaik. Sehingga dengan demikian, waktu dan hidup yang kita jalani akan jauh lebih berarti. Seperti yang dilakukan oleh temanku yang satu ini. Namanya adalah Cahaya. Dia sering disebut dengan panggilan ayah. Dia teman satu kelasku di sebuah kampus swasta di kota kami. Cewek yang satu ini rajin, tidak sombong, cantik, pintar, dan juga baik hati. Dan dia selalu berada di atas saya. Bukan karena dia super jenius, tapi memang dia anak gunung. Jadi secara geografis, tempat tinggalnya lebih tinggi dari tempat tinggalku. Rumah ayah bisa dibilang jauh dari kampus. Oleh karena itu, dia harus mempersiapkan segala sesuatunya lebih awal. Dan inilah aktivitas ayah sehari-hari. Diawali dengan bangun sebelum terdengar suara ayam berkokok. Baru setelah itu, setelah malam ku temukan dirimu, setelah gelap ku rasakan hadirmu, yang menyinari kehidupan ini, dari kehidupan yang ku rasa gelap. Kehadiranmu membawa kedamaian, kehadiranmu membawa kehangatan. Burung pun bernyanyi, embun sejuk menyapa, untuk menyebut akan hadirmu. Engkaulah sang cahaya pagi, hadirkan terang dalam kegelapan. Engkaulah sang cahaya pagi, hangat sinarmu tenangkan jiwaku.
gelap ku rasakan hadirmu yang menyinari kehidupan ini. Dari kehidupan yang ku rasa gelap, kehadiranmu membawa kedamaian. Kehadiranmu membawa Nah, temanku yang satu ini namanya Arum. Dia tuh seharusnya anggun, rajin, on time, baik hati, tidak sombong. Tapi sayang, dia bukan cewek yang seperti itu. Bangun deh, udah siang, tidur dulu. Bangun deh, tidur dulu. Arum tinggal di daerah kota. Rumahnya juga tidak jauh dari kampus. Namun, karena kebiasaan buruknya tadi, dia hampir selalu telat saat masuk kuliah. Kali ini, dia nyaris ke kampus menggunakan sandal. Dia juga punya sebuah hobi. Hobi ngebutnya itu sangat bermanfaat saat dia bangun kesiangan. Walau pas nyampe kampus, juga tetap terlambat. Dan yang ini namanya Eko. Dia itu on time, tapi sebenarnya gak jauh beda juga sama Arum. Lain halnya dengan Arum yang hobi ngebut. Makan menjadi hobi yang disukai oleh Eko. Walaupun hobinya itu tidak sukses membuat dia menjadi gemuk. Dan yang ini adalah saya, Denny. Kata teman-teman, aku itu baik, rajin, dan juga pintar. Padahal sih enggak juga. Dan inilah kebiasaan Arum dan Eko saat ketemu dengan ayah. Ih, pagi-pagi caranya yang udah dateng nih. Iya dong, datang bulannya peteng. Iya dong, kayak film-film itu loh, jatuhin naik turun gunung. Nah iya kan cahaya datangnya dari subuh. Terus kalau cacahnya redup dong. Ya dong, kan pakai cahaya sen. Nih aku tambahin biar bercahaya. Aku juga punya kok nih. Oh, kasihan. Walaupun demikian, ayah tetap sabar dalam menghadapi mereka berdua. Aku dan ayah sering bertukar pendapat dan saling membantu dalam mempelajari materi perkuliahan. Dan berbeda 180 derajat dengan apa yang mereka lakukan. Inilah saat ayah kembali ke rumah. Pulang dengan membawa ilmu baru yang dia dapatkan hari ini. Pulang dengan membawa semangat baru untuk kembali lagi di esok hari. Pulang
untuk sejenak terlelap melepas lelah. Inilah aktivitas Anya sehari-hari, dan akhirnya perjuangan dia selama ini tidaklah sia-sia. Dia berhasil lulus dengan hasil yang sangat baik dan berhasil menjadi PNS di kota kami. Dan dia berhasil membuat kondisi keluarganya menjadi jauh lebih baik. Jarak, waktu, panas, hujan, lelah dan letih bukanlah penghalang untuk meraih sebuah cita-cita. Dimanapun kita tinggal atau berada, bagaimanapun kondisi kita saat itu, kita tetap mendapat kesempatan untuk meraih segala yang dicita-citakan. Tinggal bagaimana cara kita untuk mengupayakannya. Dan jika kita melihat lebih dalam, banyak orang-orang yang secara kondisi lebih sulit untuk mewujudkan cita-citanya. Namun, dengan keteguhan bagikan karang, kesabaran, keuletan, dan semangat yang berkorban, dia mampu meraihnya. Dan terkadang, kita pun tak mampu menjadi seperti dirinya. Seperti yang dilakukan oleh ayah. Betapa beratnya dan gelap kehidupan ini. Namun, dengan doa dan berusaha semaksimal mungkin, maka kelak, kehidupan itu akan berubah menjadi sebuah kebahagiaan dan keindahan. Yakinlah bahwa akan ada cahaya yang akan menerangi kegelapan. Dan yakinlah, setelah malam yang gelap, esok hari akan datang sebuah cahaya pagi.